Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ay hadhihi furu'un. Hadhihi tegese utawi iki kufuruun pira-pira pira-pira cabang masalah. La fasakha rana fasakh iku maujud. Fi ghairi mahrin ing dalem sakliyane masalah ora kuat bayar mahar. Li sayyidi amatin ketuwe gustine amat, pemilike amat. Walaisa lan ora ana iku lahu ketuwe sayyidi amat apa man uha mencegah zauja. Minal faskhi saking fasakh bi ghairihi kelawan sakliyane mahar. Seorang amat yang dinikahkan oleh sayyidnya, gitu ini kasusnya ya. Ternyata kemudian suaminya itu miskin sehingga tidak mampu membayar kebutuhan perkawinan selain mahar, maka bagi sayyid amat itu, pemilik amat itu tidak ada hak untuk memerintah atau memaksa amatnya melakukan fasakh atau tidak melakukan fasakh. Walal faskhulan ora fasakh bihi sebab iksar bi ghairil mahri inda ridhoha. Yang dalam nalikane relane amat. Ketika amat itu rela tentang apa? Bi iksarihi kelawan melarate zauj. Dia menerima apa adanya kondisi dari suaminya, kondisi ketika suaminya miskin. Maka tidak ada fasakh juga. Au adami taklifiyah utawa ora onone den perintahe amat. Mengapa demikian? Li'anna nafaqata fil asli laha. Krana sak temene nafaqah fil asli ing dalam hukum asale kulaha keduwe amat. Karena hak terkait dengan nafkah, hukum dasarnya adalah menjadi miliknya amat. Artinya ketika amat itu menerima kondisi suaminya tidak membayar nafkah, ya maka ya sudah tidak perlu perkawinannya difasakh. Akan tetapi balahu baliku ketuwe sayyid ilja'uha utawi bentelake amat. Apa ya, melindungi amat ilaihi maring sayyid. Bi alla yunfiqa 'alaiha. Utawi bentelake amat ilaihi maring fasakh. Bi alla yunfiqa kelawan yen to ora aweh nafkah sapa sayyidnya amat 'alaiha ing atase amat. Wa yaqulu lan ngucap sapa sayyid laha maring amat ifsahi auju'i. Akan tetapi meskipun sayyidul amat tadi tidak memiliki hak terkait dengan fasakh, tapi dia memiliki hak untuk melindungi amatnya, menarik amatnya lagi ke pangkuannya dengan cara tidak diberi nafkah. Terus kemudian sayyid itu berkata pada amat, ifsahi auju'i, pilih fasakh nikah atau kamu lapar. Ifsahi fasa sapa sira auju'i utawa luwe sapa sira. Pilih mau fasakh nikah atau kamu lapar. Mengapa Sayyidul Amat punya hak demikian? Daf'an karena menolak lidorori maring kerugian. Daf'an karena menolak lidorori maring kerugian anhu sangking Sayyidul Amat. Walau zawaja lamun menikahkan sapa Sayyidu Amat, amatahu ing amate Sayyidu Amat bi abdihi. Jadi ada orang memiliki dua budak sekaligus, budak laki, budak perempuan, kemudian dinikahkan. Wastakhdamalan amrih lelaten. Sapa sayyidu amadhu ing abad. Kemudian budaknya yang telah dinikahkan itu diminta untuk tetap melayaninya. Fala fasakha mongko ora ana fasakh iku maujud laha keduwe amat. Wala lahu lan ora keduwe siapa sayyidu amat.
idmu'natuha krana utawi biayane amat iku alaihi ing atase sayyidu amat. Walau aksara lamuna jatuh miskin sapa sayyidul mustauladati gustine amat mustauladah. An-nafaqatia sangking bayar nafakoe al mustaulad. Kala dawuh sapa Abu Zaid. Dawuh-dawuh usbira mongko dipeksa sapa sayyid ala idkiha ing atase merdekaake al mustauladah au tazwijiha utawa menikahkan ing mustaulad. Faidatun ai hadihi tegese utawi iki ku faidatun siji faidah. Laufu kita lamun den sepekake sapa azzauju seorang suami qabla tamkin ing dalem sadurunge ngongangake. Fadzahiru kalamihi mongko iku utawi zahire pendapate ulama. Iku anahu sak temene kelakuan iku la fasho ora ana fasih iku maujud. Jadi kasusnya suaminya menghilang dulu sebelum istrinya memperkenankan. Maka mengacu pada apa yang disampaikan oleh ulama, hukumnya la fasho, tidak ada hak fasih di situ. Wa madhabu Malikin utai madhab Imam Malik. Rahimah mugi melasihu ing Imam Malik sapa Allahu. Wa madhabu Malikin iku la farqa rano pembeda, ndak ada perbedaan iku maujud. Bainal mumakkinati ing dalam antarane wadon kang mustamkin wa ghairiha lan sakliyane mumakkinah idza ta'azzarat ketika menjadi sulit apa an-nafaqatu nafaqah. Wa duribat lanten pesti apa al-muddatu mongso waya utawi muddah ing dalem mungguhe Imam Malik iku sahrun saulan. Iku sahrun saulan. Litafahusi anhu thumma yajuzu al-fashu. Litafahusi krana niti-niti mongsone sepi anhu. Krana niti-niti mongsone sepi anhu sangking sebentar laufu kita azzauju qabla tamkini wa zahiru kalamihim annahu la fasl. Wa madhabu Malikin rahimahullahu la farqa bainal mumakkinah. Nah, jadi menurut madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak ada hukum pembeda antara wanita yang tamkin atau tidak tamkin ketika memang seorang suami kesulitan membayar nafkah. Artinya ukurannya adalah suami mampu membayar nafkah apa tidak. Ketika memang tidak mampu, maka istrinya boleh mengajukan fasih. Ketika mampu, maka tidak. Sehingga urusan fasih itu tidak terkait dengan urusan apakah istrinya itu termasuk yang mumakkinah, yang memperkenankan suaminya tamatuk bersamanya, ataukah yang tidak mumakkinah. Kemudian di lain itu bahwa telah ditetapkan masanya kapan dianggap sulit itu menurut Imam Malik itu adalah 1 bulan litafahkusi anhu. Karena ukuran 1 bulan ini menurut Imam Malik jadi menurut madhab Imam Malik itu masa
untuk litafahus, untuk meneliti keberadaan dari suami anhu itu adalah 1 bulan. Kalau lewat masa itu sumaya juzu nuli boleh apa al-fashu fashun nikah. Tatimmatun ai hadi tegese utawi iki ku tatimmatun. Yajibu wajib ala musirin ing atase suami kang kaya. Zakarin au ungsa walau bikas ben yaliku. Oh itu begini ya. Qauluhu yajibu wajib ala musirin ing atase wong kang sugih. Jadi tadi yang suami kaya ndak, karena belakangnya ternyata ada perempuannya. Ala musirin ing atase wong kang sugih zakarin kang lanang au ungsa. Walau bikasbin senajan iku kelawan nyambut gawe yaliku kang patut apa kasbin bihi kelawan musir. Bima kelan perkara fadula kang luweh apa maangku tihi sangking panganan pi kuwatane musir wakuti memunihi lan panganan pi kuwatane wong kang diragati musir yaumahu ing dalem dinane musir walailatahu lan ing dalem wengine musir. Wa illam yafdul senajan ora turah apa maang dainihi sangking utange musir apa kifayatu nafaqatin kacukupane nafaqah au kiswatin utawa sandangan ma'a adumen ing dalem sertane lau ma'adumen ing dalam sertane lawuh wadawain lan obat li aslin kedue wong tuwa wa in ala senajan sak pendhuwur sapa asl zakarin kang lanang au ungsa wa far'in lan anak wa ing nazar senajan sak mengisor sapa far'in kadzalika kaya mengkene zakarin lan ungsa. Idza lam yamlika ing dalem nalikane ora miliki sapa asal lan far ora miliki ha ing kifayah wa ini ikhtalafa senajan dadi beda-beda sapa asal lan far apane daenan utange la ing kana ora lamun ana sapa ahadu masalah sijine asal lan far iku harbiyan au murtaddan. Jadi wajib bagi seorang yang kaya, baik laki ataupun perempuan, dengan kriteria kekayaan yang dihasilkan, meski dengan harus bekerja, kasbin yali kubihi, nah, pekerjaan yang layak baginya. Ukuran kaya apa? Bima fadula angkuti wa kuti mamunihi yaumahu wa lailatahu. Dalam 1 hari 1 malam ternyata kebutuhan pokoknya dan keluarganya dan orang yang harus dinafkahinya ternyata terpenuhi dan masih berlebih. Nah, meskipun kemudian wa illam yaftul angdaini kifayatu nafaqatin. Nah, meskipun kemudian lebihannya itu tidak melebihi sisa hartanya tidak melebihi dari tanggungan hutangnya, apa yang harus kemudian menjadi wajib kifayatu nafaqatin wa kiswatin ma'a adumin wa dawain li aslin wa in ala zakarin au unsa wa far'in wa in nazala kadzalik adalah mencukupi kebutuhan nafkah dan pakaian beserta dengan lauk pauk kaitannya dengan nafkah makanan dan obat-obatan untuk orang tuanya. Wa in ala, maksudnya wa in ala itu bukan hanya orang tua kandung, tapi bukan hanya bapak dan ibu, tapi kakek dan nenek itu juga masuk sampai ke atas. Wa far'in, selain itu mencukupi nafkah dan pakaian untuk anaknya.
Wa in nazala artinya bukan hanya anak tapi anaknya anak, cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Qauluhu la in kana ahaduhuma harbiyan au murtad. Kecuali jika ternyata salah satu misalnya asal atau farad tadi statusnya kafir harbi atau seorang murtad. Qala dawa sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Irsyadi yang dalam sarai kitab Al-Irsyad. Wala ingkana lan ora lamun ono sapa ahad iku zanian musonan tarikan lis sholah. Ini ada catatan tambahan. Begitu pula tidak wajib dipenuhi nafkahnya kalau ternyata orang tua tadi atau anak tadi adalah pelaku zina muhsan atau orang yang meninggalkan sholat. Namun pendapat Syekhuna fi Syarhil Minhaj ini kemudian khilafan khalih nulayani 5 maring pendapat kala kang dawuhaken sapa Imam An-Nawawi hu ing ma fi Syarhil Minhaj. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wala in balagha far'un. Wala in balagha lan ora lamun wis balik sapa far'un. Begitu pula kewajiban membayar nafkah untuk seorang anak. Itu menjadi berhenti ketika anak itu sudah balik. Kalau sudah balik, kalau ukurannya usia 15 tahun, berarti kalau anak sudah berusia 15 tahun tidak ada lagi kewajiban membayar nafkah dari orang tuanya. Wadarokalan ninggal sapa farun kasban ing apa itu pekerjaan laikon kang layak. Wala asara lan ora ana labet iku maujud. Likudrati umin keduwe mampune ibu au binten alan nikah. Lakin taskutu tetapi ini gugur apa nafaqah Tuhan nafaqai umin au binten bil akdi. Nah, jadi seorang ibu atau seorang anak yang ternyata kemudian menikah, ya itu taskutu nafaqatuha bil akdi. Kewajiban membayar nafkah tadi dari orang yang musir tadi itu menjadi gugur sebab anaknya atau ibunya menikah lagi. Wa filan iku tetep ing dalam sukut nadlun utawi bicara. Liana nafaqataha karena saat temene nafaqoe umin au bintin ala zauji. Iku innama tajibu angin pastine wajib opo nafaqah bitamkin kama kaya perkara marro kang wis lewat apa ma. Wa ingkana senajan ono sapa azauju musiron malam tafsah ing dalam selagine ora fasakh sapa umin au bintin. Wala tasiru lan ora dadi apa mu'anul qoribi pira-pira ragate kerabat bifautiha sebab ilangi bifautiha sebab ilange utawa terlewate mu'anil qorib iku dainan rupa utang alaihi ing atase mungfik ila biqdiradi qadin kejaba kelawan oleh utange qadi li ghaibati mungfikin krana lungane wong kang aweh nafkah au in utawa nyegah saudara kang muncul apa in minhu saking mungfik labi idnin ora kelawan izin minhu saking mungfik walau mana azzauju awil qarib lamun moh sapa zauju suami awil qarib utawa kerabat al infaqo ing aweh nafaqah akhudha mongko kena ngalap ha ing nafaqah sapa al mustahiqu walau bi ghairi izni qadin senajan kala iku kelawan tanpa izine qadi. Qalu far'un. Jadi di sini masih ada khilaf ya bagi gimana kalau seorang ibu ternyata menikah lagi atau seorang anak gadis menikah. Apakah kewajiban nafkahnya menjadi putus dari orang yajibu ala musir tadi ataukah tetap berlangsung? Satu pendapat mengatakan
taskutu nafaqatuha bil akdi. Karena ibu tadi telah menikah lagi atau putri tadi sudah menikah lagi, maka tanggungan nafkahnya gugur. Nah, namun kemudian juga harus menjadi catatan tentang gugurnya nafkah. Ya, ini yang menjadi catatan wafihi nadhrun, harus dilihat dululah, tidak kemudian betul-betul putus total. Di anna nafaqataha ala zaud innama tajibu bitamkin kamamar. Itu catatan-catatan. Gimana kalau seandainya tadi dikatakan di pembahasan sebelumnya adanya kewajiban nafkah suami terhadap istrinya itu kalau tamkin. Kalau nggak tamkin kan tidak dapat nafkah. Lah waktu tidak dapat nafkah siapa yang nafkahi dia? Kalau keluarganya nggak nafkahi lagi. Nah, kira-kira catatannya begitu. Sehingga wafihi nadhr. Far'un ay hadza tegese utawi iki ku far'un far' siji. Man utawi sapane wong iku lahu iku tetep keduwe man abun utawi bapak wa umun lan ibu. Barang siapa masih memiliki ayah dan masih memiliki ibu. Fanafaqatuhu mongko utawi nafaqoe man iku alal abi. Jadi seorang anak yang masih punya bapak dan ibu, maka tanggungan nafkahnya dibebankan pada ayahnya. Wakila lanten ucapake opo hiya utawi nafkah iku alaihima ing atase abun wa umun. Satu pendapat mengatakan bukan hanya kepada bapak, tapi tanggungan membayar nafkah pada seorang anak itu menjadi tanggungan dari bapak dan ibunya sekaligus. Libalihin kedue kang balik, atau kedue anak kang balik. Waman tai sapane wong iku lau iku tetep kedue man aslun tai wong tua wa far'un ya fa'alal far'i. Barang siapa memiliki orang tua, kemudian juga anak, maka kemudian beban itu fa'alal far'i. Jadi yang kemudian harus menanggung nafkahnya itu adalah anaknya. Jadi seorang yang masih mempunyai orang tua dan sekaligus mempunyai anak dalam kondisi di mana dia tidak mampu mencukupi nafkah, siapa nanti yang memberi nafkah adalah anaknya, bukan orang tuanya. Wa inna zala senajan sak pengisor sopo far'in, jadi anak atau cucu, anaknya cucu dan seterusnya. Aulahu to iku tetep kedue man muhtajuna utawi pira-pira wong kang butuh. Min usulin saking pira-pira wong tuwa, bapak, bapaknya bapak, ibu, bapaknya ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas. Wa furu'in lan pira-pira turunan, anak, anak terus ke bawah. Walam yakdir lan ora mampu sapa man ala kifayatihim yang atasnya mencukupi muhtajuna. Nah, ini pilihan ya. Jadi ada seseorang yang kemudian keluarga besarnya itu ternyata dia hidup di ekonomi yang pas-pasan bahkan dalam kategori kurang. Jadi ada seorang yang dia hidup dalam lingkungan keluarga yang serba kekurangan. Jadi orang tuanya kekurangan juga, anaknya kekurangan juga, dan dia tidak mampu mencukupi mereka semua. Pertanyaannya, yang didahulukan untuk dinafkahi siapa? Qaddama mengkondisi ake sopoman nafsahu ing awak dhewe man, maka dirinya dulu yang harus dicukupi. Setelah dirinya selesai, summa zaujatahu nuli istri man. Kemudian istrinya yang dicukupi. Wa in ta'addadat senajan berbilangan sapa zaujah, meskipun istrinya lebih dari satu, tapi yang harus diselesaikan adalah kelompok istri dulu.
Nah, setelah dirinya selesai, istrinya selesai, lalu siapa yang kemudian harus dibantu? Sumal akrob. Nuli ing pira-pira kang luwih parek fal akrob. Nuli kerabat yang paling dekat dan yang lebih dekat. Jadi bertahap gitu. Qauluhu na'am ya bener jarine qaddama. Laukana lamun ana iku lahu keduwe man sapa abun bapak wa umun lan ibu wa benun lan anak lanang. Nah, jadi seandainya orang itu memiliki ayah, ibu, dan kemudian anak laki-laki, mana yang lebih didahulukan dalam kondisi tiga itu? Nah, dirinya, orang tua laki-lakinya, orang tua perempuan, ataukah anak laki-lakinya? Qaddama mengkondisi ake sopo man al ibna as-shaghir, jadi anaknya dulu. Jadi ketika seorang dihadapkan pada tiga pilihan, apakah ayahnya dulu yang dikasih, ibunya dulu yang dikasih, atau anaknya dulu yang dikasih, maka qaddama al ibna as-shaghir mongko dhisiake sapa man al ibna ing anak lanang as-shaghira kang cilik, anak laki-laki kecilnya yang lebih didahulukan. Setelah itu siapa? Sumal umman nuli ing ibu, baru kemudian ibunya. Setelah anak laki-laki selesai, ibunya selesai, siapa lagi? Sumal aba nuli ing bapak. Setelah itu sumal walada nuli ing anak al-kabiro kang gede. Jadi dia punya dua anak laki-laki, misalnya yang satu masih balita, yang dua sudah remaja dewasa. Di samping itu ternyata dia juga memiliki ayah dan ibu. Maka siapa yang lebih didahulukan urutan dalam pemberian? Yang pertama adalah anak yang masih kecil, kemudian ibu, kemudian ayah, kemudian anak yang besar. Wajibu wajib ala ummin ing atase seorang ibu. Apa irdo waladiha nyusoni anake ummin allaba ing poan penguripan. Apa itu allaba? Wawa utawi allaba iku allabanu poan. Poan itu asi. Awalal wiladati ing dalam kawitane kelahiran. Wa muddatuhu utai mongsone laba iku yasiratun kang sedidik. Wakila lan den ucapake apa yuqaddaru den kira-kiraake apa laba bisalah sati ayamin kelawan telu pira-pira dina. Wakila apa sab'atin ae yuqaddaru bisalasah ae yuqaddaru bisab'ati ayamin. Wakila apa sab'atin den kira-kiraake pitung dina. Nah, jadi seorang ibu yang kemudian melahirkan seorang anak, wajib baginya untuk memberi air susu kepada anaknya. Akan tetapi air susu yang diberikan ini tidak kemudian, yang hukumnya wajib ini tidak masanya itu bukan 2 tahun. Kewajiban itu hanya sebentar. Wawa al-laban awalal wiladah. Jadi hanya ngasih ASI agar anaknya nggak mati saat awal kali dilahirkan. Awal kali lahir kemudian segera dikasih biar tidak sampai meninggal. Ukurannya berapa? Ini beda-beda. Ada yang mengatakan muddatu yasiratun. Ukuran pemberian ASI kepada anak yang wajib oleh seorang ibu tadi itu hanya sebentar. Ada pendapat lain 3 hari, ada pendapat lain 7 hari. Setelah masa itu lewat, katakanlah masa yang terpanjang yakni 7 hari, jadi ibu wajib memberi susu pada anaknya yang baru lahir sampai dengan 7 hari, gitu ya. Menurut kil yang paling panjang ini, wakila sab'atin itu. Setelah lewat masa itu, summa ba'dahu. Nuli kari-karing dalam sak marine irdo. Setelah 7 hari itu, ilam tujad.
lamun ora den temu sapa illahia kejaba au ajnabiyatun utawa wong liya wajaba mongko wajib apa irdauhu oleh nyusokakene walad alaman ing atase wong wujidat kang den temu sapa man wala halane ku tetep keduwe man tolabul ujrati utawi meminta ongkos miman sangking orang talzamu yang wajib hu ing man apa muknatuhu biayane walad. Setelah 7 hari lewat, setelah masa kewajiban seorang ibu menyusui tadi lewat, masa kewajibannya sudah habis, yakni 3 pendapat tadi, ada yang yasiroh, nah, waktu sebentar saja, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Setelah masa itu lewat, maka kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ASI dari seorang anak itu berada dalam tanggungan mantal zamhumuknat. Siapa yang wajib menafkahi dia? Oh, ternyata ayahnya. Maka ayahnya lah yang kemudian melanjutkan menyusui anak itu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya menyewa istrinya sendiri atau kemudian menyewa orang lain. Begitu. Wa in wujidata lamun den temu sapa ajnabiyah lan ya lam tujbar mongko ora kena dipaksa sapa al seorang ibu sapa al seorang ibu kholiyatan iku padha wadon kang legan kanat ana sapa au fi nikahi abihi utawa ing dalam perkawinane bapake walad fa in raghibat lamun demen sapa fi irdaihi ing dalam nyusoni walad ya falaisa mongko ora ana iku li abi keduwe bapake walad apa man nyegah kalau ibunya itu suka menyusui terhadap anaknya maka ayah tidak boleh mencegahnya ila intolabat fauqa ujratil misli kecuali kalau ibunya kemudian meminta ongkos di luar standar ila intolabat kejaba lamun meminta sapa fauqa ujratil misli ing dalam sak dhuwure ongkos pepadan. Wa ala abin iku wajib ing atase wajib ing atase bapak. Ujratu mislin utawi ongkos pepadan. Li umen keduwe li irdai waladia krana nyusoni anake hai sulamu tabarri'a ing dalam sekirane ora ana utawa ora wong kang tabarruk iku maujud bil irdai kelawan nyusoni. Jadi seorang ibu yang kemudian menyusui anaknya di luar kewajiban susuan awal, maka itu harus dibayar oleh seorang ayah. Kecuali hai sulamu tabarri'a. Bil irdai. Sekira memang dia tidak berbuat gratisan. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat gratisan, artinya dia melakukannya itu tanpa tarif lillahi ta'ala, maka wakata mubarri'in rodin bima rodiyat. Waka mutabarri'in naniku madani wong kang tabaruk rodin utai wong kang ridho bima kelan perkara rodiyat kang ridho sopo. Maka ya sudah kalau kemudian dia berbuatnya sukarela, ya maka suaminya tidak harus membayar itu. Faslun wal aula bil hadonah wa ya tarbiyatu man la yastaqilla ila tamyiz wallahu a'lam bissawab al-Fatihah. Akhirul kalam al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.